adab itu menjadi sangat penting, Hmm. gitu ya. Kalau orang beradab, pasti dia berilmu. Kadang-kadang pemberitaan yang menyangkut hal-hal yang negatif dari pendidikan Islam atau segala sesuatu yang berbau Islam itu terlalu dibesar-besarkan, di-blow up. Hmm. Di pesantren ini peserta didik atau santri diajarkan ilmunya dan diterapkan, diamalkan di situ. Pesantren tempat membuang anak bermasalah, sebenarnya pernyataan itu ya tidak sepenuhnya benar juga dan tidak sepenuhnya salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Pokari Podcast Biasa TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para pemirsa Riasah TV. Masih bersama dengan saya, Imam Santoso, dalam acara kita yang sangat kita cintai, yaitu Pokari Podcast Riasah TV. Bersama kita sudah hadir Ustadz Fatur Rahman untuk memberikan penjelasan mengenai bagaimana tarbiyah yang ada di Cilengsi, di Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi. Apa kabarnya Ustadz Fatur Rahman? Baik, alhamdulillah. Sehat-sehat selalu Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Nah, mudah-mudahan Allah berikan keberkahan bagi Ustadz Fatur Rahman. Ya, Ngomong-ngomong amin. Ustadz, nama lengkapnya Ustadz Fatur Rahman? Iya, nama saya Fatur Rahman ya. Jadi saya sejak tahun 2000 ya, tahun 2000 itu mengajar di Madrasah Aliyah. Jadi waktu itu Madrasah Aliyah baru berdiri ya tahun 2000. Jadi sekarang di Madrasah Aliyah sejak sampai sekarang ya. Ustadz, ngomong-ngomong nih, keluarga sehat semua Ustadz? Alhamdulillah sehat. Tinggal di sini semua ya? Iya, tinggal di sini. Di sebelah mana sih Ustadz di pesantren? Iya, tepatnya di sebelah asrama tahfiz muslimat ya. Sangat menikmati sekali kelihatannya Ustadz dalam dunia tarbiyah sekarang ini ya. Ya, insya Allah itu sudah bagian dari hidup kami ya, gitu. Memang sudah takdir jadi pendidik. Artinya bahwa kita sedang masuk dalam era pendidikan, di era modern ini tentu akan banyak tantangan-tantangan akan dihadapi sebagai pendidik, khususnya di era digital pada saat ini. Ustadz Fatur, apa sih sebenarnya motivasi Ustadz untuk masuk dalam dunia pendidikan ini? Iya, kalau berbicara soal motivasi, jadi pendidikan ini kan merupakan satu bagian yang sangat penting ya dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, ketika kita menerjunkan diri kita ke sana, itu adalah sebuah panggilan jiwa ya, sebuah panggilan jiwa untuk apa, ikut bisa berkontribusi gitu ya, ikut bisa berkontribusi dalam rangka mendidik ya, mencerdaskan putra-putri ya, generasi Islam khususnya dan masyarakat pada umumnya. Ya. Kalau dari kalangan keluarga sendiri, apakah memang ada turunan menjadi pendidik atau guru dulunya, Ustaz? Kalau dari keluarga sebenarnya tidak ada ya, tidak ada. Dan dari kecil sebenarnya saya tidak bercita-cita menjadi guru. Barangkali yang bisa dikatakan mengubah jalan apa namanya ya, rangkaian jalan ke arah pendidikan itu semenjak saya mengerjakan skripsi. Tidak tahu gimana saya mengambil judul skripsinya berkaitan dengan pendidikan waktu itu. Ya. Saya masih ingat judulnya, pengaruh atraksi interpersonal guru terhadap efektivitas belajar mengajar. Jadi itu terpaksa, bukan terpaksa ya, akhirnya saya harus melakukan penelitian ya, di sebuah sekolah di SMA Negeri 1 Pekalongan waktu itu selama beberapa bulan, dan kemudian akhirnya kemudian melakukan sebuah apa namanya proses dan sampai selesai ya, akhirnya selesai. Kemudian
lama-lama makin tertarik di dunia pendidikan, seperti itu. Ya. Kalau pendidikan Ustadz sendiri ada keguruan atau bukan, Ustadz? Pendidikan, latar belakang pendidikan saya sebenarnya saya dari komunikasi, bukan pendidikan Oh, ya. malah studi komunikasi ya? Iya, dari komunikasi. Nah, dulu di mana Ustadz kuliah? Saya kuliah di Universitas Diponegoro, Semarang. Semarang. Memang asli Semarang ya? Aslinya Pekalongan. Asli Pekalongan. Pekalongan. Nah, kalau istri? Pekalongan juga Oh, sama. sama, Iya, sama. dari Berarti Pekalongan. satu kampung. Kalau pulang kampung bareng, Ustadz ya? Iya. Nggak jauh-jauh. Baik, Ustadz, kita hari ini coba menseriusi soal pendidikan kita yang mungkin hari ini dalam era yang sedang maju-majunya, tetapi juga sedang banyak masalah yang berkembang di dalam pendidikan kita khususnya. Nah, apa sih Ustadz kira-kira yang membedakan antara pendidikan umum dengan pendidikan agama khususnya di pesantren yang saat ini Ustadz geluti, Ustadz? Iya, baik. Jadi dalam khasanah keislaman itu ada minimalnya ada 3 istilah ya terkait dengan pendidikan. Ada istilah taklim yang ini berorientasi kepada kognitif ya, atau disebut dengan transfer of knowledge atau transfer pengetahuan. Kemudian ada satu istilah lagi namanya takdib. Takdib ini lebih berorientasi kepada pelatihan. Dan satu lagi tarbiyah. Tarbiyah ini merupakan satu upaya yang terus-menerus berkelanjutan, dan di dalam hal ini menyangkut tercakup keduanya, kedua hal itu, baik taklim maupun takdib. Jadi dengan demikian sebenarnya dalam konsep pendidikan Islam itu sangat komprehensif ya, karena di situ mencakup tiga aspek atau 3 ranah yang harus dikembangkan pada peserta didik ya. Ada aspek kognitifnya atau pengetahuan, kemudian yang kedua ada aspek afektif atau sikap ya, dan yang ketiga adalah aspek psikomotorik atau perilaku. Nah, ketiga-tiganya ini ada ya, ada dalam pendidikan Islam, seperti itu. Itu kan seharusnya idealismenya. Nah, tapi pada kenyataannya, apakah menurut Ustadz, dalam pandangan Ustadz nih, kurikulum yang hari ini berlaku diaplikasikan dalam pendidikan kita itu sudah sesuai dengan konsep pendidikan Islam? Iya, memang kurikulum di kita ya, maksudnya kurikulum Indonesia ya. Di Indonesia ini kan berubah-ubah ya. Artinya beberapa kali mengalami perubahan ya. Sebelum yang terakhir ini kurikulum merdeka, ada kan istilahnya kurikulum 2013 ya. Nah, di kurikulum 2013 ini salah satu yang menonjol barangkali di sana ada namanya pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini intinya sebenarnya pada pembentukan sikap dan perilaku, seperti itu. Nah, padahal sebelumnya dalam pendidikan Islam hal itu sudah jauh-jauh hari, konsep itu sudah ada, karena dalam Islam memang sejak awal kan menekankan pada tadi ya, pada akhlak ya, pada sikap perilaku seperti itu. Adapun sekarang yang sekarang sedang ramai dengan kurikulum merdeka, mungkin saya tidak terlalu banyak berkomentar karena ini juga sedang menjadi perdebatan ya di kalangan para pendidik maupun pengamat pendidikan ya. Masih ada pro dan kontra seperti itu. Tapi yang jelas kurikulum yang berlaku sebelumnya tadi ya, dalam kurikulum 2013 di sana sebenarnya sudah ada penekanan kepada pendidikan karakter ya, walaupun dalam kenyataannya ya sesuai dengan sesuai dengan pelaksanaan pendidikan di sekolah masing-masing ya, sekolah masing-masing. Untuk sekolah-sekolah yang berbasis keislaman
barangkali di sana pelaksanaan pendidikan ya dalam hal ini adalah pendidikan karakter mungkin lebih menonjol atau dominan gitu ya, karena di sana memang materi-materi pelajarannya kan kandungan karakternya lebih banyak seperti itu. Kalau di sekolah umum ya ada juga, tapi mungkin tidak sebanyak ya di sekolah-sekolah Islam. Terlebih yang dengan model pondok pesantren, ya itu jelas porsi pendidikan karakternya jauh lebih banyak atau lebih besar. Baik, Ustaz. Ini ada fakta yang menarik di dunia pendidikan kita saat ini dengan beberapa pemberitaan yang memunculkan kasus-kasus kekerasan, bahkan tidak tanggung-tanggung itu di lembaga pendidikan pesantren. Nah, pendidikan Islam ini lagi kena cemes. Ya, orang-orang sedang menyerang bahwa konsep pendidikan pesantren kita ini nggak beres nih tuh. Terjadi kekerasan bahkan sampai nyawa hilang. Nah, apakah memang satu kelumrahan dalam pendidikan Islam itu kekerasan itu digunakan? Ya, menyikapi hal ini menurut kami ini ada dua sisi ya. Satu sisi barangkali kita harus cermati juga kadang-kadang pemberitaan yang menyangkut hal-hal yang negatif dari pendidikan Islam atau segala sesuatu yang berbau Islam itu terlalu dibesar-besarkan, di-blow up gitu ya, terlalu di-blow up. Yang kedua, jika itu terjadi, sebenarnya dalam pendidikan Islam sendiri sudah ada rambu-rambunya, ya, sudah ada rambu-rambunya. Tentu dalam hal ini jika itu terjadi adalah oknum, ya, itu adalah perilaku oknum. Jika aturan atau rambu-rambu itu dijalankan dengan baik, saya kira tidak akan sampai terjadi seperti itu. Karena dalam konsep pendidikan Islam ini sendiri sangat menjaga tadi akhlak, perilaku, gitu ya. Jadi mana mungkin akan menghasilkan peserta didik atau anak didik atau santri yang bisa menjalankan akhlak perilaku yang baik kalau tidak diajarkan dengan baik gitu ya. Maka mungkin saya garis bawahi bahwa jika itu terjadi itu adalah perilaku oknum ya yang tidak bisa dipukul rata ya, istilahnya tidak bisa dikebiak-uyah gitu ya. Baik. Bahwa itu terjadi itu mungkin iya gitu ya. Tapi bahwa sesungguhnya dalam sistem pendidikan Islam sendiri semuanya sudah tersistematis dengan baik ya, seperti itu. Ya, baik. Kalau saya nggak salah baca ini tapi ya, menurut Ibnu Khaldun, konsep pendidikan menurut Ibnu Khaldun dan mungkin beberapa ulama lain yang mungkin Ustaz tahu, bahwa salah satu tujuan dalam pendidikan Islam itu adalah akhlak. Nah, kalau dalam bahasa sekarang kan kerennya pendidikan karakter gitu Ustaz ya. Ya. Nah, kan akhlak sih sebenarnya. Nah, apakah seperti itu yang harus kita jalankan dan bagaimana sebenarnya implementasi pendidikan karakter itu dalam dunia pesantren khususnya bagaimana sih? Iya, dalam sekolah yang menerapkan model pondok pesantren ya, pondok pesantren. Dalam pandangan saya itu sebenarnya di sini adalah penerapan pendidikan karakter yang paripurna, yang paling sempurna. Ya. Kenapa saya sebut paripurna? Karena di pesantren ini peserta didik atau santri diajarkan ilmunya dan diterapkan, diamalkan di situ. Bukan dari jam 7 sampai jam 4 misalnya, tapi 24 jam. Gitu. Ini yang menurut saya luar biasa ya. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, soal tadi menyinggung masalah akhlak, Imam Nawawi mengatakan bahwa pelajari adab
sebelum menuntut ilmu atau sebelum belajar ilmu. Pelajarilah adab sebelum belajar ilmu, seperti itu. Jadi Artinya apa? Ini bahwa adab itu menjadi sangat penting, gitu ya. Kalau orang beradab, pasti dia berilmu. Orang yang berilmu belum tentu beradab, ya kan? Belum tentu. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi dia adabnya rendah, gitu. Maka di sini dalam pendidikan Islam, masalah pendidikan atau sekarang disebut dengan karakter, ya, itu sebenarnya jauh mundur ke belakang. Islam sudah memulainya, ya, sebelum ada namanya kurikulum 2013 atau sebelum ada KTSB segala macam. Pendidikan Islam itu udah inherent, melekat di dalamnya, itu pendidikan karakter. Karena semua yang diajarkan itu berbasiskan pada akhlakul karimah, ya. Jadi mungkin ini yang menurut saya perlu digarisbawahi, bahwa kalau bicara soal karakter, ya, atau dalam Islam namanya akhlak, ya, itu pendidikan Islam sudah mulainya sejak awal. Artinya sejak pagi bangun tidur sampai mau tidur itu? Iya, kalau sistemnya pondok pesantren seperti itu, ya. Makanya saya katakan di sekolah dengan model pondok pesantren itu sebenarnya pendidikan karakternya jauh lebih memadai, gitu ya, secara teoritis, karena di situ siswa peserta didik 24 jam, gitu ya, menjalani sekolah, ya, dalam tanda petik. Nah, ini Zat, ada hal yang menggelitik sih sebetulnya. Beberapa orang tua yang menyekolahkan anak-anak mereka ke pondok ini punya keluhan ketika pulang ke rumah itu menjadi generasi rebahan. Iya. Hobinya tidur aja, malas mau ngapa-ngapain, suruh nyuci piring aja malas, suruh membersihkan kamarnya ya seingatnya dia. Nah, sebetulnya apakah sistem kemandirian itu juga seharusnya bukan hanya dalam saat mereka ada di pesantren, tetapi juga justru orang tua tuh pengen melihat anaknya tuh ketika pulang, oh kelihatan anak saya udah bisa nyuci piring sendiri, sudah bisa nyuci baju sendiri. Nah, jadi jangan sebaliknya gitu. Nah, dengan fenomena yang menggelitik ini, apa sih sebetulnya koreksi bagi lembaga pondok pesantren itu? Ya, emang begini. Yang pertama adalah bahwa merubah perilaku, merubah sikap itu bukan sesuatu yang instan, ya, yang kita rubah hari ini besok berubah. Itu perlu waktu, perlu proses yang panjang, yang berkelanjutan terus-menerus, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak sekarang ini hidup pada zaman atau generasi yang milenial, ya. Milenial. Tidak kita pungkiri bahwa gaya hidup, ya, atau style, kemudian cara mereka bergaul dengan teman-temannya, cara mereka mengekspresikan keinginan dan sebagainya, itu sudah barang tentu berbeda dengan zaman saya seusia dulu ketika masih sekolah atau remaja, ya. Ada kecenderungan anak-anak milenial itu kan dipengaruhi oleh budaya-budaya yang membuat orang menjadi malas, ya. Milenial itu kan lengket akrab dengan namanya gadget, ya, dengan HP, dengan smartphone. Secara tidak langsung kehadiran teknologi sebenarnya membuat orang menjadi malas. Bayangkan saja, ya, apa saja tinggal klik, gitu ya, tanpa kita capek-capek, tanpa kita melakukan hal yang repot-repot, bisa terrealisasi, begitu. Saya kira ini sebuah kultur, ya, sebuah kultur yang harus kita emang sama-sama, ya, bukan hanya dari pihak sekolah, pendidik, tapi masyarakat dan tentunya didukung oleh pemerintah, ya, untuk bersama-sama merubah hal ini. Tadi terkait dengan pondok pesantren, ya, kehidupan di pondok pesantren memang
berbeda-beda ya. Tidak semua juga anak-anak yang pulang kembali ke rumah seperti itu ya. Mereka yang ke rumah menjadi lebih baik juga tidak sedikit ya. Artinya itu kan juga kembali kepada pribadi masing-masing ya. Ada anak yang adaptasinya cepat, ada yang lambat, bahkan ada yang berubahnya nanti ketika dia sudah lulus gitu. Berapa saya temui ketika sekolah, mohon maaf ya, seperti itu. Setelah lulus, setelah kuliah, berubah drastis gitu. Saya husnudon, oh sekarang nih berubahnya gitu ya. Kadang-kadang perubahan itu seperti itu ya, tidak langsung terjadi, mungkin perlu waktu, perlu proses gitu ya. Adapun tadi terkait dengan apa namanya, pengkondisian ya atau pembinaan, sebenarnya di pondok ini ya sudah dikondisikan ya. Misalnya mereka dibiasakan dengan dari soal makan misalnya ya. Mereka ada piket, mengambil makan, mengantri dan seterusnya. Kemudian untuk mandi juga seperti itu, harus mengantri, dilakukan dengan tertib dan seterusnya. Tetapi kan lagi-lagi kembali kepada pribadi masing-masing anak ya. Ada yang kembali ke rumah, kembali ke habitat asalnya, ada juga ya. Tetapi bahwa tahapan-tahapan atau proses-proses insya Allah telah dilakukan ya di pondok itu. Jadi pendidikan karakter itu maksudnya adalah menjadikan anak-anak itu menjadi mandiri gitu kan ya. Jadi ini buat orang tua juga menjadi satu evaluasi nih. Jadi jangan hanya melihat anaknya males saja kalau di rumah. Sabar, kata Ustadz, ada waktunya untuk berubah gitu. Kalau sekarang ya belum selesai pendidikannya, betul Ustadz ya? Belum selesai, nanti kalau sudah selesai kata Ustadz ya insya Allah akan terjadi perubahan. Dan tentunya tadi Ustadz betul kan bahwa bukan hanya peran guru di pesantren yang memiliki peran besar untuk mendidik anak, tetapi juga orang tua, lingkungan, dan masyarakat. Nah, kalau dalam pendidikan Islam sendiri nih Ustadz, peran guru itu seperti apa sih sebetulnya seharusnya? Ya, guru itu kan salah satu komponen utama ya atau unsur utama dalam pendidikan selain murid atau peserta didik ya. Jadi di tangan guru inilah ya kalau boleh dikatakan ya baik buruknya pendidikan, baik buruknya peserta didik maksud saya, kemudian hasil-hasil yang dicapai itu sangat dipengaruhi oleh keberadaan guru ya. Sudah barang tentu tidak menafikan peran murid, peran lingkungan, sarana, dan orang tua sebagai pihak yang apa namanya mendukung pembiayaan. Ya. Tapi di sini perlu diberi stressing bahwa seorang guru itu adalah dia fasilitator ya, fasilitator. Artinya apa? Dia memfasilitasi agar siswanya menjadi aktif, kreatif gitu ya dalam belajar. Yang harapannya nanti ketika dia sudah lulus gitu ya, betul-betul menjadi pribadi yang mandiri ya, yang bisa menghadapi masalah-masalah dalam hidupnya, baik masa sekarang maupun yang akan datang ketika dia nanti sudah selesai dari pendidikan seperti itu. Ustadz ngomong-ngomong nih, alumni dari Madrasah Aliyah Al-Fatah Cilengsi ini kemana saja mereka melanjutkannya? Iya, kalau yang melanjutkan ya baik kalau di dalam negeri misalnya ya ada yang melanjutkan di perguruan tinggi negeri ya, perguruan tinggi keagamaan negeri atau PTKIN ya misalnya ada UIN itu ada di Bandung, ada UIN Jakarta. Kalau yang umum misalnya ada di misalnya sebut saja ada di UPI ya, Universitas Pendidikan Indonesia. Kemudian ada juga yang di Unpad ya. Kemarin ada juga yang
diterima di UI tapi tidak dilanjutkan ya, Hmm. karena ada terbentur biaya yang sangat besar ya di sana. Kemudian di beberapa perguruan tinggi, baik, keagamaan, baik keagamaan maupun umum ya. Di luar negeri misalnya yang alumni-alumni kita yang sudah ada ya, dulu sebelum, eee, Sudan dan Yaman, negaranya konflik ya, artinya kurang kurang kondusif, itu di 2 negara itu banyak alumni. Kemudian sekarang kita bergeser ke Turki ya, misalnya kita mana ada alumni yang di Turki ya, kemudian kalau di Arab Saudi itu di Madinah ya, kemudian di Mesir itu di Al-Azhar ya, itu beberapa perguruan tinggi yang di luar negeri. Subhanallah, jadi sudah levelnya bukan lagi orientasi dalam negeri, sudah internasional Ustaz ya. Ya betul. Nah, itu artinya bahwa Madrasah Aliyah Al-Fatah ini dan Pondok Pesantren Al-Fatah ini juga menjadi satu jaminan mutu bahwa eh, para guru-guru di sini sangat serius mendidik anaknya sehingga mereka dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bukan hanya di Indonesia, tapi juga sampai ke luar negeri. Oke, dari tadi kita ngomongin Sat, ngomong takutnya haus. Nah, silakan Sat diminum Iya dulu. iya iya, baik baik, Nah, ya. Sudah. Alhamdulillah. Tapi cemilannya nggak ada nih Sat. Baik Ustaz, bicara tentang apa namanya pendidikan Islam dan pondok pesantren. Nah, walaupun lagi rame-ramenya di luar, nih kita mencoba mengklarifikasi atau menjelaskan kepada para pemirsa podcast Riasa TV, Pokari, tentang satu image atau satu gambaran yang negatif bahwa pesantren itu tempat membuang anak yang bermasalah. Nah, jadi kalau anak bandel, awas nanti ibu masukin pesantren gitu kan, Ustaz ya. Jadi kalau dari dulu kan stigmanya seperti itu. Pesantren adalah tempat membuang anak bermasalah. Artinya apa? Di pesantren itu anak-anak yang bermasalah isinya. Apakah seperti itu betul? Baik ya. Jadi mungkin saya luruskan tentang anak bermasalah ya. Sebenarnya istilah bermasalah ini kan bagi orang di lingkungan anak itu ya. Kadang-kadang anak yang bermasalah itu dia tidak merasa dirinya bermasalah, betul nggak? Yang bermasalah orang tuanya, yang bermasalah, eee, saudara-saudaranya, kakaknya, adiknya, atau tetangganya. Karena itu, kami lebih suka menggunakan istilah sebenarnya anak-anak yang perlu perhatian lebih serius, lebih banyak gitu ya. Jadi anak-anak ini kadang-kadang memang memerlukan perhatian kita yang lebih intens ya, lebih cermat, lebih sungguh-sungguh. Nah, mengenai tadi ya image bahwa, pesantren tempat, membuang anak bermasalah, sebenarnya pernyataan itu ya tidak tidak sepenuhnya benar juga dan tidak sepenuhnya salah ya. Kita tidak pungkiri bahwa di pesantren juga tidak sedikit anak-anak yang memang dititipkan orang tuanya supaya berubah ya, berubah dari baik, dari tidak baik maaf, jadi baik gitu. Atau mungkin dalam pandangan orang tua dari anak yang bermasalah menjadi tidak bermasalah gitu ya. Dan itu memang sudah menjadi tugas ya, tugas dari kami para pendidik untuk apa namanya ya dengan senang hati tentunya ya. Kita tidak bisa mengerjakan sesuatu dengan perasaan yang tidak ikhlas, dengan perasaan yang apa namanya dengan beban ya untuk menghadapi apapun ya. Anak yang dalam tanda petik tadi bermasalah sekalipun ya. Karena itu memang sudah bagian dari komitmen kita seperti itu. Adapun sebaliknya juga tidak sedikit juga orang tua yang menitipkan putra-putrinya di pesantren itu karena ingin
putra-putrinya berprestasi tetapi tetap terjaga akhlaknya, terjaga akidahnya, ibadahnya, seperti itu. Jadi mereka memang ingin, eee, anak-anaknya atau putra-putrinya itu betul-betul mendapatkan tadi pendidikan yang utuh, dua-duanya dapat, seperti itu. Jadi soal tadi anak yang bermasalah tadi memang pada dasarnya, pada prinsipnya membutuhkan perhatian kita para pendidik ya, para guru untuk lebih lebih tekun ya, lebih sungguh-sungguh, lebih serius gitu ya. Karena memang mau tidak mau ya emang menyedot perhatian kita ya. Mungkin bagi yang lurus-lurus saja mereka diberi nasihat sekali bisa berubah, bisa menjadi baik. Ini mungkin perlu berkali-kali atau berulang-ulang. Bahkan mungkin perlu juga diberikan hukuman gitu untuk menjadi baik. Karena itu jika ada kita memberikan sanksi, memberikan hukuman kepada peserta didik itu semata-mata ya dalam rangka untuk tadi mengubah dari yang perilaku-perilaku dari hal yang tidak baik menjadi baik seperti itu. Baik. Jadi sebetulnya stigma itu kurang tepat Ustaz ya. Ya karena memang kalau mengatasi masalah tanpa masalah tempatnya sono di Pegadaian gitu ya. Iklan nanti nih. Ya, jadi begini Ustaz. Memang kan orang tua itu memasukkan anaknya ke pesantren tuh terutama yang punya masalah supaya masalahnya diatasi oleh guru-guru di pondok gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya sampai pada satu titik di mana masalah si anak itu tidak bisa diatasi. Dia menjadi anak bermasalah juga di pondok. Nah, kemudian akhirnya dikeluarkan. Apakah itu adalah solusi yang terbaik atau bagaimana? Ya, jadi begini, kalau saya ibaratkan bengkel ya, umpama pondok ini saya ibaratkan bengkel, maka apapun orang tua yang ingin memperbaiki gitu ya, memperbaiki putra putrinya ya ke pondok, ke bengkel, tentu hal ini sesuai dengan kapasitas kemampuan dari kami ya, dari pondok ya. Mungkin ada batasan-batasan yang kami mampu dan ada batasan-batasan yang kami tidak mampu ya. Misalnya nih, kami bengkel sepeda, tentu tidak bisa dong orang bawa motor memperbaiki di tempat bengkel sepeda, kira-kira begitu ya analoginya. Kemudian misalnya juga tenaga kami cuma 2 atau 3 misalnya. Ketika ada banyak sekali yang harus diperbaiki ya kami juga tidak mampu, seperti itu ya. Adapun tadi soal tadi misalnya anak yang dikeluarkan, sebenarnya begini, di awal ketika santri masuk itu kan sudah terikat sebuah komitmen ya, sebuah perjanjian untuk sama-sama mengikuti aturan-aturan, tata tertib yang telah ditentukan oleh pondok, seperti itu. Nah, toh pada perjalanannya kemudian siswa atau santri ini tidak bisa atau melanggar gitu ya aturan-aturan yang telah dilakukan oleh pondok ya, maka kami para pengelola akan melakukan tahapan-tahapan yang sudah ada SOP-nya begitu ya. Ada standar prosedurnya. Jadi ada tahapan-tahapan kami hadirkan orang tuanya, kita ajak diskusi gitu ya. Makanya di situ ada tahapan SP1, SP2 seperti itu ya, ada surat peringatan 1, surat peringatan 2. Tujuannya untuk bagaimana mengkomunikasikan ya peserta didik kepada orang tua yang menitipkan kepada kami gitu. Jadi sebenarnya kami pun biasanya tidak menggunakan istilah dikeluarkan, tapi kami kembalikan kepada orang tua gitu ya, dengan berat hati gitu ya. Karena toh kemampuan kami juga tidak menjadi kayak
Superman, superhero yang semuanya bisa gitu ya. Ada titik-titik, ada batas-batas yang kami bisa dan batas-batas yang kami tidak bisa gitu ya. Semuanya yang kami mampu, kami coba fasilitasi, kami coba bimbing arahkan seperti itu ya. Tetapi pada titik yang kami tidak mampu, ya dengan berat hati sebenarnya. Jadi sekali lagi, kalau kita suatu saat terpaksa mengembalikan santri kepada orang tua, sebenarnya itu dengan berat hati ya, karena kami sudah menganggap bahwa mereka tuh adalah anak-anak kami, ya. Anak-anak kami yang tiap hari dibina, tiap hari diberi nasihat, beri arahan gitu ya. Toh pada suatu titik, pada pada apa namanya, berjalannya waktu, akhirnya terpaksa ya harus dikembalikan kepada orang tuanya, ya itu mungkin baru batas itu kemampuan kami ya. Kalau mau dinilai gagal ya itu barangkali bisa, tetapi ya baru sebatas itulah yang kami bisa gitu ya, sehingga kami harus mengembalikan kepada orang tua, itu. Ngomong-ngomong nih, pelanggaran paling berat apa sih yang pernah terjadi sampai harus dikeluarkan? Nah, kira-kira batas pelanggaran terberatnya apa sih? Ya, jadi kalau mengacu kepada tata tertib pondok ya, di sana kan yang kategori pelanggaran berat itu misalnya kholwat ya, kholwat. Kemudian mencuri ya. Kholwat itu apa, Ustaz? Kholwat itu pacaran ya. Oh, pacaran. Pacaran. Jangan pacaran. Ya. Kemudian mencuri ya. Tentu di sana ada tahap-tahapnya ya, ada tahap-tahapnya. Artinya kholwat itu kan di sana ada aturannya, ada yang ini tahap ini poinnya berapa, tahap ini poinnya berapa gitu. Artinya seperti itu. Mencuri pun ya seperti itu. Tapi secara umum yang pelanggaran-pelanggaran berat itu biasanya itu ya, kholwat, mencuri ya, seperti itu. Nah, tuh para pemirsa TV, Riasa TV, para pemirsa Pokari. Jadi sebetulnya kalau alasan mengeluarkan santri itu bukan karena ustadznya kesel, gitu ya, bukan karena ustadznya marah, tapi memang karena sistemnya sudah mengatur begitu. Jadi jangan suuzon lagi sama ustadz-ustadz kita. Kasihan mereka sudah 24 jam mendidik anak-anak kita, karena nggak mampu atau karena terlalu berat, nah dianggapnya ustadznya sentimen sama siswa. Enggak. Jadi mari kita hilangkan prasangka-prasangka buruk seperti itu. Baik Ustadz. Pertanyaan kami berikutnya terkait dengan pengalaman Ustadz selama menjadi guru. Nah ini selama menjadi guru di pondok pesantren atau madrasah Aliyah Al-Fatah ini, suka duka apa yang Ustadz alami? Yang paling menarik sampai yang paling nggak menarik, gitu kira-kira. Ya kalau suka duka ya sebenarnya ya banyak sukanya ya, banyak sukanya. Apapun yang kita alami ya, para guru ini, baik itu yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan, kan harus diterima dengan hati yang lapang ya. Memang ada kadang-kadang ada anak didik yang membuat apa namanya tadi ya, dalam tanda petik membuat kesal, membuat jengkel ya. Itu saya kira manusiawi ya, manusiawi. Misalnya ketika kita sudah berikan nasihat berulang-ulang, berikan pengarahan ya, sudah tidak kurang-kurang lah ya. Itu ya tentu saja muncul rasa kesel, rasa apa namanya, jengkel mungkin ya. Dan yang membuat kami sedih itu ketika anak-anak tidak menjalankan ya syariat-syariat yang telah diajarkan gitu. Itu sesuatu yang bagi kami para pendidik itu sangat sedih gitu ya. Karena memang di pondok ini kan
lebih menekan kepada pengamalan gitu ya, pengalaman. Apa yang diajarkan di kelas teoritis ya, artinya ilmu-ilmu itu kan harus diamalkan dalam keseharian seperti itu. Jadi sedih bagi kami para pendidik ya kalau melihat anak-anaknya tidak bisa ya mungkin atau sengaja tidak sengaja ya tidak menjalankan ajaran agama ini dengan baik gitu ya. Kemudian kalau ditanya soal sukanya ya kita para pendidik itu sangat apa ya bergembira senang sekali berbesar hati ketika tadi sebaliknya anak-anak ibadah dengan rajin ya itu bagi kami itu sudah nilai lebih ya karena apalagi yang bisa dibanggakan selain itu ya nilai yang tinggi itu penting ya tetapi apa ibadah yang bagus ya akhlak yang mulia akhlakul karimah itu jauh lebih penting dari itu semua ya apalagi kita melihat misalnya ketemu dengan alumni ya alumni yang sudah lulus mereka bisa berkiprah di masyarakat ya bisa memberikan manfaat untuk orang-orang di sekitarnya untuk apa namanya mengajak kepada kebaikan itu Masya Allah itu luar biasa ya itu suatu yang sangat membanggakan sangat menyenangkan lah tentu para guru akan sangat senang hal itu. Bisa, itu kan pengalaman yang apa namanya normatif lah seperti itu ya. Iya. Kalau dulu pernah ada cerita-cerita kalau namanya guru atau ustadz di pondok pesantren tuh pengalamannya unik-unik satu. Jadi kalau akhir bulan tuh terima bisyaro amplop, nah, tapi isinya tagihan. Nah kira-kira di sini pernah nggak ngalamin gitu Sat? Iya, ya memang dulu pada kita awal-awal ya perintisan ya tahun 2000 ya itu kan ketika kita masih awal-awal itu ya sampai beberapa tahun ke depannya itu ya kita mengalami ya hal seperti itu kita juga mengalami ya ya walaupun ya menurut kami sih begini soal itu kan menjadi relatif ya ada orang yang mendapat banyak tapi merasa sedikit atau kurang atau sebaliknya gitu ya jadi bagaimana kita menerimanya ya menurut saya bagaimana kita menerimanya meskipun kita pada awal-awal pendirian itu ya namanya juga sedang perintisan ya pasti kekurangan di sana sini ya tapi jika itu kita terima dengan senang hati ya dengan selalu kita sandarkan semuanya kepada Allah insya Allah itu bisa menjadi penghibur bagi kita gitu ya kemudian mungkin kalau saya cerita hal yang unik yang begini kadang-kadang kita di pondok ini tidak bisa seperti orang menghitung matematik gitu ya matematis gitu ya kalau di hitungan matematis seakan-akan bahwa semua ini menjadi sangat terbatas gitu itu tidak cukup gitu ya tapi kadang-kadang Masya Allah ya Allah memberikan jalan dari yang tidak kita duga-duga gitu tidak ya berapa kali saya mengalami lah begitu ya pada saatnya kita pepet sekali butuh ya kita ya tidak mau pinjem malu segala macam misalnya ya kan ya udah kita tawakal aja lah gitu tapi tidak disangka-sangka kemudian Allah memberikan rezeki dari jalan lain gitu jalan lain dan itu sudah kami alami berkali-kali seperti itu pada saat kita pepet membutuhkan kita hanya berharap pada Allah memberikan jalan seperti itu saya kira juga yang lain juga mungkin punya pengalaman yang seperti itu ya tidak jarang juga itu pengalaman sering atau sekali-kali Sat? ya kadang-kadang
katanya. Ya dulu ustadz-ustadz saya juga kan ceritanya begitu, kalau sudah akhir bulan, harapannya terima amplop tebal, isinya tagihan-tagihan. Itu tentu satu gambaran betapa bahwa ustadz itu adalah perjuangan, menjadi guru adalah jalan perjuangan. Kalau anak muda sekarang jalan ninjaku, gitu. Nah, jalan ninjanya para ustadz ini adalah jalan perjuangan. Jadi susah dan senang ya memang sudah dianggap biasa oleh mereka. Dianggap salah oleh orang tua ya biasa. Dia disalah-salahin murid ya biasa aja. Ya begitu. Nah, berbicara tentang pengalaman tentang santri, kejadian santri atau pengalaman menangani santri yang paling unik itu ada nggak sih? Mungkin atau disebut unik apa tidak ya? Begini, dulu saya ada santri yang maaf ya di kelas itu istilahnya ya kalau orang bilang bubuk bawang mungkin ya. Bubuk bawang itu apa ya? Mungkin peringkatnya di bawah lah atau tidak di bawah banget tapi di bawah sedikit artinya. Tapi di luar dugaan ya dia diterima di perguruan tinggi yang cukup perguruan tinggi negeri lagi ya, yang cukup di UIN Bandung, saya kira UIN Bandung cukup bagus ya. Diterima di sana gitu, kita guru-guru juga kaget gitu. Kaget, kok bisa gitu ya. Ya mungkin ini karena kesungguhan, mungkin saya husnudzon ini karunia Allah satu ya. Kedua, keseriusan anak itu, mungkin keseriusan usahanya, doanya begitu ya. Dan barangkali tentu saja ini doa para guru, doa para orang tua karena kita memang mengharapkan anak-anak kita itu kan bukan cuma pinter, pandai, tapi juga mereka menjadi anak-anak yang soleh-solihah seperti itu. Jadi ada insya Allah mungkin ada berkah di sana ya seperti itu. Ya mungkin karena itu ya saat pendidikan dalam Islam tuh tujuan utamanya bukan hanya kecerdasan intelektual, betul Ustaz ya, tapi juga justru kecerdasan adab, kecerdasan akhlak, kecerdasan karakter yang pada akhirnya membuahkan doa-doa yang ikhlas dari para guru, para Ya, orang tua, dari betul. teman-teman, dan hasilnya ternyata memang di luar dugaan. Nah, itu Ustaz ya tadi ya. Iya. Itu berapa banyak kasus atau peristiwa unik semacam itu Ustaz dari santri? Iya, namanya juga unik pasti jumlahnya tidak Sedikit ya. tidak banyak ya. Tapi kadang-kadang tadi ya ada saja yang seperti itu. Atau juga misalnya ya tadi ya kadang-kadang kita yang menganggap di kelas gitu ya tidak masuk hitungan gitu ya atau tadi di kelasnya dalam tanda petik ya ada mungkin bandel gitu ya. Begitu sudah melanjutkan di jenjang di atasnya gitu ya, Masya Allah berubah gitu ya, bahkan dia dipercaya oleh orang lain gitu ya. Ini yang kadang-kadang kita sangat apa ya bersyukur gitu ya, bisa seperti itu. Gitu. Jadi tadi istilahnya apa Ustaz? Anak pupuk bawang. Iya itu yang kita ada kadang-kadang orang menyebutnya seperti itu ya, yang peringkat paling bawah Peringkat gitu paling ya, bawah. paling bawah Nah, gitu ya. anak peringkat paling bawah itu jangan dianggap tidak berhasil gitu ya. Jadi para orang tua jangan apa namanya over underestimate, tidak percaya diri dengan keadaan anaknya mungkin nilainya pas-pasan di pesantren. Di pesantren itu insya Allah berkah doa dari para asatid itu jauh lebih penting, lebih utama dan akan mengiringi kehidupan mereka. Jadi seperti itu kan Sat ya. Jadi ternyata peran para guru di pesantren ini juga lebih dari hanya sekedar pendidik. Kalau di guru-guru SMA, SMA negeri pulang ngajar ya sudah selesai urusan. Tapi kalau di pesantren 24 jam guru mendoakan, betul Ustaz ya? Iya. Nah, doa 24 jam itulah yang mungkin mengiringi kesuksesan anak-anak kita. Jadi para pemirsa Pukari podcast Riasa TV jangan pernah ragu untuk memasukkan anak-anaknya ke pondok pesantren, khususnya pondok pesantren Al-Fatah, khususnya Al-Fatah Cilengsi Bogor.
khususnya di Jabodetabek yang deket-deket kan, jangan jauh-jauh, yang deket aja, biar nengoknya gampang. Kira-kira begitu, Ustaz. Oke, Ustaz, ada closing statement dari Ustaz? Ya baik, menjadi guru atau pendidik itu adalah sebuah profesi yang mulia. Profesi mulia dan itu adalah panggilan jiwa. Karena itu, kemuliaan dari profesi ini jangan sampai dikotori, dinodai oleh hal-hal kecil yang pada akhirnya akan menjerumuskan para guru pendidik ini ke dalam rusaknya muruah para guru. Jadi sekali lagi kami tegaskan, menjadi guru adalah panggilan jiwa dan ini adalah profesi yang mulia. Insya Allah mulia di mata manusia dan mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Baik para pemirsa podcast Riasa TV, Pokari, kita sangat senang dengan kehadiran narasumber kita pada kali ini Ustadz Fatur Rahman, Camat, Kepala Madrasah Aliyah Al-Fatah, Pondok Pesantren Al-Fatah Cilengsi Bogor, yang sudah banyak memberikan pencerahan kepada kita kaitannya dengan bagaimana peran seorang guru pendidik dalam Islam dan bagaimana seharusnya para orang tua bersikap dalam pendidikan anak-anaknya. Terima kasih Ustadz atas kehadirannya. Baik, Jazakallahu sama-sama. khairan katsira. Mudah-mudahan Amin, kita amin, bisa amin. bertemu lagi dalam waktu yang lain. Baik. Baik pemirsa podcast Riasa TV, kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.